Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang ilmuwan sedang menjelajahi gua yang belum terpetakan yang berada di Pennsylvania 300 meter di bawah jalur Appalachian Amerika. Namun ketika ilmuwan itu mencoba berkomunikasi dengan timnya, tiba-tiba saja mereka diserang oleh makhluk yang mengerikan. Dan kisah akan dimulai dengan berlatar di kota New Jersey, yang dimana seorang gadis yang tidak bisa mendengar atau maaf ya, bisa disebut tunarungu, namun berinsting tajam yang bernama Ellie. Saat pulang sekolah, Ellie pun kerap dibully oleh teman-temannya, namun Ellie lebih memilih untuk mengabaikannya. Di saat berjalan, Ellie pun ternyata memiliki teman pria yang bernama Rob, pria yang baik hati dan perhatian dengan Ellie yang mau mengantarkannya pulang bersamanya ke rumah. Dan dia adalah sang ayah dari Ellie yang bernama Hugh, kerja sebagai kepala proyek atau di negeri kita mah sering disebut mandor, yang mendapatkan panggilan telepon dari sang istri yang bernama Kelly bahwa Ellie anaknya telah kembali lagi dibully oleh teman-temannya dan meminta suaminya agar tidak membicarakan hal itu di rumah. Setibanya Ellie di rumah seperti biasanya, dia menyapa sang adik yang bernama Jude, dan Kelly sebagai ibu sangat khawatir kepada Ellie yang menanyakan kenapa pulangnya begitu telat. Ellie pun mengatakan jika dirinya pulang berjalan kaki bersama Rob. Mendengar itu hati ibunya pun senang karena anaknya adalah laki yang mencintainya, dan seketika saja anjing milik Ellie menggonggong sampai bulu anjing itu pun berdiri seperti akan ada terjadi sesuatu. Namun di saat Ellie sedang tertidur, tiba-tiba saja dirinya dibangunkan oleh sang ibu saat mereka berkumpul dan menonton berita yang disusul oleh Paman Glenn, yang dimana berita tersebut menyiarkan tentang serangan yang membuat orang-orang mati terkapar. Dan salah satu seorang ibu yang melakban anaknya lalu menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan "Jangan membuat suara". Hugh dan Glenn pun segera memeriksa suasana di luar, yang ternyata begitu banyak pesawat pemerintah yang sedang beroperasi. Lalu Hugh segera menyarankan keluarganya agar mengaktifkan mode diam di ponselnya dan segera bergegas untuk meninggalkan kota dan mencari tempat perlindungan yang aman. Di tempat lain yang tepatnya di bawah stasiun kereta, nampak sudah terjadi serangan terhadap orang-orang di sana, yang ternyata ada sebagian orang-orang yang masih hidup yang memilih untuk diam tanpa bersuara di dalam gerbong kereta tersebut. Namun tiba-tiba saja anak bayi menangis yang membuat para penumpang lain sangat gelisah, dan seorang pria pun menghampiri ibu dari si bayi itu untuk meminta bayi tersebut dan mengeluarkannya dari gerbong kereta itu, karena suara tangisan dari bayi itu akan membahayakan nyawa penumpang lainnya. Sang ibu pun tak rela dengan bayinya yang harus dikeluarkan dari gerbong kereta, dan akhirnya sang ibu memilih keluar dari gerbong kereta itu. Namun di saat sang ibu berjalan perlahan dan tiba-tiba saja empeng si bayi terjatuh yang membuat bayi itu menangis. Kembali kepada keluarga Hugh, yang dimana mereka segera bergegas pergi dari kota tersebut dengan mengendarai dua mobil. Ellie yang sangat sedih untuk menghubungi Rob yang memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama orang tuanya dan berjanji suatu saat dirinya akan bersama kembali dengan Ellie. Di keesokan harinya ternyata semua jalanan macet total yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Namun Paman Glenn memiliki ide untuk melintasi jalan pintas melewati hutan. Awalnya mereka baik-baik saja saat melewati hutan tersebut. Namun seketika saja segerombolan rusa melewati jalan tersebut yang membuat mobil Paman Glenn tergelintir jatuh terbalik. Hugh dan bersama Kelly pun segera turun melihat keadaan Paman Glenn, yang ternyata Glenn tidak bisa keluar dari mobil dikarenakan kakinya tersangkut, yang akhirnya Glenn dengan pasrahnya menyuruh Hugh untuk segera meninggalkannya. Kan tetapi Hugh tetap berusaha untuk mengeluarkannya, namun itu tak berhasil, dan akhirnya Hugh akan pergi mencari pertolongan dan kembali kepadanya. Di saat mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja insting tajam dari Ellie pun kembali dan meminta agar mesin mobil dimatikan, dan lalu ternyata makhluk seperti hewan kelelawar yang begitu besar menyerang mereka, dan anjing kesayangan Ellie yang memiliki naluri sebagai hewan ketika dalam bahaya pun terus menggonggong yang membuat makhluk-makhluk itu berdatangan. Dikarenakan keluarga Hugh sedang dalam bahaya, Glenn yang sudah pasrah dengan keadaannya sekarang ini mencoba membantu dengan menembakkan pistol supaya makhluk tersebut berdatangan kepadanya. Hugh yang tak ingin keluarganya dalam bahaya dan sadar akan si anjing kesayangan Ellie akan membunuh mereka semua karena terus menggonggong, dengan sangat terpaksa Hugh harus melepaskan anjing itu keluar dari mobil.
Setelah menunggu beberapa lamanya, mereka terjebak dalam situasi saat ini yang dimana jika mereka bergerak dan menimbulkan suara, maka makhluk-makhluk tersebut akan segera menyerangnya kembali. Sebagai kepala rumah tangga, Hughes yang harus mencari jalan keluar dan dirinya pun mencoba keluar dari mobil untuk memastikan situasi di luar aman. Dan benar saja, ternyata masih ada satu makhluk yang berada di atas mobilnya. Makhluk seperti kelelawar besar yang tidak bisa melihat dan hanya dengan bunyi suara sedikit saja makhluk itu akan siap menyerangnya. Dan Hughes mundur sedikit perlahan dan melemparkan sebuah besi untuk mengalihkan si makhluk tersebut. Hughes pun akhirnya memilih sebuah ide, yaitu dengan meledakkan mobil Glenn yang terjatuh agar semua makhluk tersebut teralihkan terhadap ledakan mobil itu, sehingga mereka bisa berjalan kaki dari tempat tersebut. Malam hari pun tiba. Setelah jauh berjalan kaki, mereka tiba di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Namun ketika mereka akan membuka pagar gerbang tersebut, dan ternyata sang pemilik rumah menggantungkan sebuah lonceng di atas pagar. Dan si nenek penghuni rumah pun keluar membawa senjata dan mengatakan pergi dari tanah ini. Dan seketika itu juga memungkinkan untuk memasuki rumah itu dengan melewati pagar gerbang tersebut, yang akhirnya mereka memilih untuk melewati lorong kecil agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Hughes yang pertama kali lebih dulu untuk melewati lorong itu dikarenakan dirinya adalah sang ayah kepala keluarga bagi mereka semua. Lalu disusul dengan Jude, Ellie, sang nenek, dan Kelly. Namun ketika Jude melangkah, tiba-tiba ular derik berada di depannya yang menimbulkan suara derikan ular tersebut mengundang makhluk ganas untuk menyerang mereka. Dan lalu melihat keadaan keluarganya dalam bahaya, Hughes mencoba mengalihkan makhluk itu dengan menyalakan sebuah mesin yang membuat para makhluk-makhluk ganas itu tergiling dan hancur oleh mesin tersebut. Setelah mereka aman memasuki ke dalam rumah, dan Kelly sang ibu mendapati luka di kakinya yang diakibatkan digigit oleh makhluk ganas itu. Yang ternyata luka di kakinya itu cukup parah yang dapat mengakibatkan infeksi dan kematian. Keesokan harinya, sang nenek yang menghampiri Ellie dan Hughes mengatakan jika kondisi Kelly sang ibu semakin buruk dan membutuhkan antibiotik agar infeksinya tidak menyebar. Namun sayangnya di rumah itu tidak ada sama sekali antibiotik, yang mengharuskan Hughes dan Ellie harus mencarinya ke kota. Di saat mereka sampai di jalanan kota, yang sungguh begitu mengejutkannya ketika semua makhluk-makhluk ganas itu bergelantungan di atas kabel-kabel listrik kota, yang dimana jika ada berbunyi suara sedikit saja, maka makhluk-makhluk itu akan siap menyerang mereka. Dan tibalah mereka di sebuah tempat klinik yang sudah kosong, namun ternyata mereka telah diawasi dari kejauhan oleh seorang pria yang berpakaian seperti pendeta. Ketika Ellie dan Hughes sang ayah masuk ke dalam untuk mencari obat antibiotik, tanpa disengaja Ellie menemukan sebuah telur dari si makhluk-makhluk ganas tersebut dan menyemburkan sebuah cairan entah apa itu, dan lalu bersuara sedikit saja, ternyata makhluk itu pun datang menghampiri mereka. Hughes yang menyuruh Ellie untuk tetap tenang, diam tanpa harus melakukan gerakan apapun, dengan membakar alat pelantai dan mendekatkannya ke atas agar alarm darurat berbunyi. Dan ternyata upaya yang dilakukan Hughes sang ayah pun berhasil, sehingga mereka bisa lolos keluar dari tempat itu. Saat di luar, mereka pun dihadang oleh seorang pendeta yang mengawasi mereka dari tadi dan memberitahu mereka jika dirinya adalah pendeta dan mengajak untuk menjadi jamaat sunyinya. Rasa ada yang aneh dari pendeta itu, dan dikarenakan dalam kondisi saat ini yang jangan terlalu percaya terhadap siapapun, karena bisa saja mereka adalah penjahat yang menginginkan hal lain. Dan Hughes lalu menolak ajakan tersebut dan segera pergi. Singkat cerita, keadaan Kelly sang ibu pun kini mulai membaik, dan Ali memberitahukan Hughes sang ayah jika ada akhir-akhir ini ada siaran yang menyiarkan dari bunker, dan para penyiar itu pun mengatakan jika makhluk ganas tersebut tidak menyukai udara dingin membeku dan orang-orang di Arktik mereka pun selamat. Ali yang menyimpulkan bahwa di tempat tersebut seperti Arktik Kutub Utara, mungkin ada sebuah pertolongan untuk menampung orang-orang yang selamat. Dan tak lama kemudian muncul seorang pendeta yang menghadangnya tadi di jalan dengan membawa para jamaatnya. Hughes yang langsung menghampirinya agar meninggalkan keluarganya, namun pendeta itu pun tertarik dengan Ellie yang bermaksud untuk membawanya. Hughes sang ayah pun tidak tinggal diam dengan kembali ke dalam rumah, lalu keluar dan menodongkan senapan ke arah pendeta tersebut. Ketika malamnya saat mereka sedang tertidur,
Tiba-tiba saja mereka kedatangan seorang gadis yang muncul di depan pintu yang berpura-pura tersesat. Namun saat gadis itu masuk ke dalam rumah dan lalu ternyata itu adalah merupakan siasat dari seorang pendeta dan jamaatnya yang mencoba untuk membawa Ellie. Dan ketika Ellie hendak dibawanya, namun hal itu pun dicegah oleh sang nenek yang langsung mengejar mereka. Dan lalu ternyata pengorbanan sang nenek pun untuk menyelamatkan Ellie tak berhasil. Pendeta dan para jamaatnya pun berhasil membawa pergi Ellie. Tak rela Ellie dibawa begitu saja, akhirnya Kelly sang ibu, Hughes dan Jude sang adik melawan untuk menyelamatkan Ellie keluarga mereka. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun kembali melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang akhirnya mereka menemukan sebuah perlindungan di tempat suhu udara dingin Arktik yang disebut dengan The Grey. Karena makhluk ganas tersebut tidak akan menyukai udara dingin. Namun hal itu bisa saja kemungkinan para makhluk ganas akan bisa beradaptasi seperti di masa lalu, dan film pun tamat.